Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 12 golongan orang yang didoakan malaikat. Berikut adalah golongan orang-orang yang didoakan malaikat. 1. Suci ketika tidur. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena tidur dalam keadaan suci. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. 2. Duduk menunggu salat. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu salat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. 5. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Muslim No. 469. 3. Salat di saf terdepan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Imam Abu Dawud dan Ibnu Kuzaimah dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. 4. Mengisi kekosongan saf sholat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf para imam, yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Kuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. 5. Malaikat ikut mengucapkan amin saat imam selesai Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika seorang imam membaca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahih Bukhari No. 782. 6. Orang duduk di tempat sholat lalu mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, para malaikat akan selalu bersholawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudhunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al-Musnad No. 8106. 7. Sholat asar dan subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang, sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka, sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Musnad nomor 9140. 8. Diam-diam mendoakan saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang, yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Dardah. Sahih Muslim nomor 2733. 9. Orang yang berinfak. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahih Bukhari nomor tahun 1442 dan Sahih Muslim nomor tahun 1010. 10. Makan sahur.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. 11. Menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang, kapan saja hingga sore, dan di waktu malam, kapan saja hingga subuh. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 12. Nih seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian, sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan. Di semuanya bersholawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Demikianlah penjelasan mengenai 12 golongan orang yang didoakan oleh para malaikat. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Jangan lupa subscribe agar terus mendapatkan informasi seputar Islam dari channel ini. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin.